Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Putri Esyakrata ini dengan NPM C1C022129. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi tentang akuntansi sewa nih. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang akuntansi sewa, apakah teman-teman sudah tahu sebenarnya sewa itu apa sih? Nah, sebelum kita masuk pembahasan tentang akuntansi sewa, kita tuh harus tahu terlebih dahulu sebenarnya sewa itu apa. Jadi teman-teman, sewa dapat kita artikan sebagai suatu perjanjian yang terjadi antara pihak lisi atau pihak penyewa dengan pihak lesor atau pihak pemberi sewa. Di mana di dalam perjanjian ini tertera bahwa lisi diberikan hak oleh lesor untuk menggunakan aset milik lesor pada periode yang telah disepakati. Nah, teman-teman, karena tadi lesor sudah memberikan hak kepada pihak lisi untuk menggunakan aset miliknya, maka pihak lisi juga punya kewajiban nih untuk melakukan pembayaran kepada pihak lesor, atau biasa kita sebut dalam istilah sehari-hari itu sebagai biaya sewa atau pembayaran sewa yang dilakukan secara berkala kepada pihak lesor. Nah, teman-teman perlu tahu juga bahwa perjanjian sewa akan memunculkan kemungkinan aset tersebut menjadi milik lisi atau bisa juga nanti dikembalikan lagi kepada pihak lesor pada akhir masa sewa. Nah, lalu teman-teman tahu tidak sih mengapa orang-orang itu lebih memilih untuk melakukan sewa daripada melakukan pembelian secara tunai? Apa sih sebenarnya keunggulan sewa? Nah, teman-teman, saya mengutip dari buku Kisoni bahwa jika dibandingkan antara sewa dengan membeli tunai melalui utang bank, maka sewa itu memiliki beberapa keuntungan nih teman-teman. Keuntungan yang pertama, pendanaannya itu didanai 100%. Maksudnya bagaimana? Pembiayaan sewa itu mencakup 100% atas nilai aset. Sedangkan kalau kita membeli secara tunai melalui utang bank, biasanya pihak bank hanya memberikan dana 80% dari nilai aset. Sehingga perusahaan itu harus mencari dana tambahan sebesar 20% agar dapat membeli aset tersebut. Nah, lalu keuntungan yang kedua, tingkat bunga sewa itu tetap. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya teman-teman, ada beberapa pihak lesor yang tingkat bunganya itu berfluktuatif atau berubah-ubah. Namun sebagian besar sewa menawarkan tingkat bunga yang tetap, sehingga pembayaran sewa juga tetap. Ini jelas berbeda ya dengan saat kita meminjam uang di bank atau membeli secara tunai melalui utang bank, maka bunga yang dibayarkan kepada bank itu bersifat fluktuatif atau berubah-ubah. Artinya pembayaran utang ke bank juga berubah-ubah. Keuntungan yang ketiga teman-teman yaitu adanya perlindungan terhadap keusangan. Nah, teman-teman, tadi kan sewa itu sebenarnya definisinya adalah perjanjian antara pihak lisi dan lesor. Nah, dalam perjanjian sewa itu terkadang memberikan opsi kepada pihak lisi untuk mengajukan kepada lesor untuk mengganti aset sewaan yang sudah usang atau ketinggalan teknologi nih teman-teman. Ini jelas menguntungkan pihak lisi ya. Jadi, dengan adanya perjanjian yang seperti ini, dengan adanya jaminan atas aset usang ini dalam perjanjian, maka lisi bisa mendapatkan aset dengan kondisi yang baik dan terkini setiap saat gitu. Nah, ini tidak bisa kita dapatkan ya pada saat kita melakukan pinjaman ke bank. Yang keempat adalah fleksibel. Perjanjian sewa teman-teman itu lebih fleksibel dan tidak seketat perjanjian pinjaman pada bank, sehingga perjanjian sewa ini lebih menjangkau banyak kalangan termasuk UMKM. Nah, banyak juga nih lesor yang khusus berbisnis di penyewaan. Mereka telah menyediakan berbagai macam skema jangka waktu dan besaran cicilan yang bisa dipilih oleh pihak lisi untuk menarik minat para lisi. Nah, yang para calon lisi. Nah, adapun keuntungan yang kelima yaitu bunganya lebih rendah. Nah, meskipun ini tidak menyeluruh, tapi rata-rata tingkat bunga sewa itu lebih rendah daripada tingkat suku bunga pinjaman bank, teman-teman. Nah, hal ini akan menguntungkan bagi perusahaan. Mengapa? Karena mendapatkan pendanaan dengan biaya yang lebih rendah. Lalu keuntungan yang keenam adalah adanya keuntungan pajak nih, teman-teman. Dalam sewa pembiayaan, penyerahan aset sewaan itu tidak akan dikenakan PPN dan lisi tidak akan memotong PPh 23 atas pembayaran sewa kepada lesor. Nah, ini keuntungan pajak yang didapatkan oleh pihak lisi ya teman-teman. Nah, keuntungan yang ketujuh adalah pembiayaan off balance sheet. Maksudnya bagaimana sih teman-teman?
Maksudnya begini, saat kita menyewa atau melakukan penyewaan, maka lisi akan mengakui aset dan liabilitas sewaan di laporan posisi keuangan atau neraca, sehingga perusahaan dapat menghindari adanya peningkatan leverage. Nah, kalau dari sudut pandang leverage, maksud dari kata meningkatkan di sini bukan berarti utangnya meningkat ya teman-teman. Namun leverage yang maksud kata meningkatkan dalam konteks leverage ini justru berarti utangnya berkurang. Kenapa? Karena sewa operasi tidak mempengaruhi laporan posisi keuangan. Karena yang dicatat apa? Karena kalau dalam sewa operasi yang kita catat hanya beban sewa yang akan muncul dalam laporan laba rugi, tidak muncul dalam laporan posisi keuangan. Sedangkan pada saat kita melakukan pembelian yang berasal dari pembiayaan bank, perusahaan tidak mungkin menghindari adanya pengakuan aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tersebut. Nah, lalu teman-teman perlu tahu juga nih bahwa berdasarkan PSAK 73, sewa itu ternyata dibagi menjadi dua jenis teman-teman. Ini sebenarnya sudah saya sebutkan sekilas di awal tadi ya, bahwa ada dua jenis sewa, yaitu sewa operasi dan sewa pembiayaan atau finance lease. Nah, kita akan membahas satu persatu kedua jenis sewa ini ya teman-teman. Untuk agar kita lebih mudah mengingat terkait dua jenis sewa ini, perbedaan yang paling mendasar dari kedua jenis sewa ini adalah ada atau tidaknya pengalihan secara substansial seluruh manfaat dan risiko yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Terlepas apakah hak milik aset pada akhirnya dapat dialihkan kepada pihak lisi ataupun tidak. Nah, kalau misalnya terdapat pengalihan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset, maka berarti kita telah melakukan sewa pembiayaan atau finance lease. Misalnya begini, Mr. X membeli rumah di suatu developer perumahan teman-teman. Nah, cara yang digunakan oleh Mr. X ini dalam membeli rumah adalah dengan cara finance lease atau sewa pembiayaan. Secara substansial, Mr. X ini sudah bisa mengakui bahwa rumah itu adalah aset miliknya, meskipun baru sekali membayar cicilan. Mengapa begitu teman-teman? Dan apa sih buktinya kalau rumah itu memang benar-benar aset milik Mr. X? Padahal kan Mr. X belum menerima adanya sertifikat rumah tersebut. Jadi teman-teman begini konsepnya. Teman-teman harus ingat nih bahwa dalam akuntansi kita mengenal adanya prinsip substansi mengungguli bentuk. Nah, bentuk yang dimaksud di sini adalah bentuk formalnya, dokumen formal seperti sertifikat rumah tadi, teman-teman. Namun secara substansinya, aset ini sudah dimiliki oleh Mr. X. Apa buktinya kalau aset ini sudah menjadi milik Mr. X, teman-teman? Buktinya adalah Mr. X itu sudah bisa bebas, sudah mendapatkan kebebasan untuk merenovasi rumah tersebut, mau mengecat rumah itu sesuai keinginannya, mau dia membangun pagar, mau menambah jumlah toilet dalam rumahnya dan sebagainya. Nah, sedangkan dalam sewa operasi itu tidak ada pengalihan risiko dan manfaat atas suatu kepemilikan aset teman-teman seperti kondisi Mr. X tadi. Itu perbedaan paling mendasarnya ya. Nah, perbedaan selanjutnya yang bisa kita amati adalah kalau sewa operasi itu tidak dimunculkan dalam laporan posisi keuangan. Nah, ini kita sebutkan tadi kan dalam salah satu keunggulan sewa adalah off balance sheet kan. Ini sewa operasi tidak muncul dalam laporan posisi keuangan. Mengapa? Angsuran yang kita bayar setiap bulan itu akan muncul beban sewa yang nantinya munculnya dalam laporan laba rugi, bukan laporan posisi keuangan sebagai pengakuan aset ataupun liabilitas. Nah, sedangkan dalam sewa pembiayaan nanti akan muncul dalam laporan posisi keuangan. Kenapa? Karena terjadi pengakuan aset atau kita mengakui adanya aset, gitu ya. Nah, lalu perbedaan yang paling mencolok lainnya yang bisa kita amati adalah dalam sewa operasi, tanggung jawab perbaikan jika aset rusak itu menjadi tanggung jawab pihak lessor, teman-teman, atau pihak yang menyewakan. Sedangkan dalam sewa pembiayaan, tanggung jawab perbaikan apabila aset itu mengalami kerusakan akan menjadi tanggung jawab pihak lisi, teman-teman, atau pihak penyewa. Nah, ini juga ada tadi kan disebutkan sekilas pada saat kita membahas tentang keunggulan menyewa daripada membeli tunai melalui utang bank. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu nih jenis-jenis sewa, terus keunggulan sewa. Nah, teman-teman juga perlu tahu nih apa saja sih syarat agar sewa itu bisa dikategorikan sebagai finance lease atau sewa pembiayaan, teman-teman. Nah, jika salah satu saja syarat ini dapat terpenuhi, maka kita bisa menyebutkan kegiatan kita itu sebagai sewa pembiayaan. Apa saja sih syarat-syaratnya?
Nah, adapun syarat-syaratnya, yang pertama adalah adanya keterangan dalam perjanjian itu bahwa di akhir masa sewa aset ini akan dialihkan ke hak kepemilikannya menjadi haknya lisi. Nah, apabila sudah ada secara terang-terangan dalam perjanjian sewa yang menyatakan bahwa kepemilikan aset ini akan dialihkan kepada lisi pada akhir masa sewa, maka itu tidak bisa dibantahkan lagi kalau itu termasuk jenis sewa pembiayaan atau finance lease, teman-teman. Mengapa? Karena artinya pengalihan kepemilikan menyebabkan adanya seluruh risiko dan manfaat terkait kepemilikan aset tersebut akan dialihkan juga kepada pihak lisi. Nah, syarat yang kedua, lisi memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan digunakan atau dilaksanakan. Nah, jika harga opsi yang ditawarkan ini lebih tinggi dari estimasi nilai wajar aset pada akhir masa sewa, maka kecil kemungkinan opsi ini akan dilaksanakan oleh pihak lisi, atau kata lainnya adalah kecil kemungkinan terjadinya pengalihan kepemilikan atas aset di saat mendekati akhir masa sewanya gitu. Nah, adapun syarat ketiga adalah masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis dari aset tersebut. Misalnya, kita menyewa mobil nih atau kendaraan. Nah, masa umur ekonomis kendaraan ini 5 tahun, tapi kita menyewanya selama 5 tahun. Selama 4 tahun misalnya. Artinya kan masa sewa mendekati mencakup sebagian besar umur ekonomis, sehingga kita bisa mengkategorikannya sebagai sewa pembiayaan atau finance juga, teman-teman, meskipun tidak terjadi pengalihan hak kepemilikan gitu. Tapi karena tadi kan masa sewanya itu mencakup sebagian besar umur ekonomis, maka kita akan mengakui adanya sewa pembiayaan. Mengapa demikian, teman-teman? Karena jika sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis, maka dapat kita perkirakan bahwa seluruh risiko dan manfaat terkait kepemilikan aset itu juga akan beralih kepada pihak lisi gitu. Nah, syarat yang keempat adalah pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum itu secara substansial akan mendekati nilai wajar aset sewaan. Nah, pembayaran sewa minimum ini apa sih, teman-teman? Pembayaran sewa minimum ini adalah pembayaran selama masa sewa yang harus dibayar oleh pihak lisi yang tidak meliputi rental kontingen, biaya jasa, dan pajak yang dipungut oleh pihak lessor. Nah, jika nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum ini mendekati nilai wajar aset sewaan, maka lisi sudah dianggap telah membeli manfaat sekaligus risiko atas aset tersebut dalam jumlah yang hampir sama dengan nilai aset tersebut. Makanya, kalau syarat yang keempat dipenuhi, kita juga bisa mengkategorikan kegiatan kita sebagai sewa pembiayaan atau finance lease. Nah, selain itu, jika nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum ini akan mendekati nilai wajar aset, artinya atau biasanya masa sewa juga akan mendekati umur ekonomis. Nah, ini berarti syarat keempat ini, kalau syarat 4 terpenuhi, maka ada kemungkinan syarat ketiga juga terpenuhi. Tadi kan kita katakan di awal nih, cukup salah satu syarat aja yang terpenuhi. Kalau salah satunya saja sudah terpenuhi, maka sudah dipastikan ini termasuk sewa pembiayaan. Lalu pertanyaannya nih, mengapa kita harus menilai aset itu dengan nilai kini, teman-teman? Karena teman-teman harus ingat lagi, kalau berkaitan dengan periode jangka panjang, maka kita harus kembali ke konsep nilai waktu dari uang. Nah, apa maksudnya? Teman-teman ingat, konsep nilai waktu dari uang adalah di mana nilai kas di masa sekarang itu akan berbeda di masa depan. Karena tadi kan sewa ini sifatnya periode jangka panjang, maka kita harus menghitung nilai kini. Nah, lalu mengapa kita harus menggunakan diskon faktor tabel present value anuitas pada saat menghitung nilai kini? Nah, jawabannya begini, teman-teman. Karena kan kita ingat nih bahwa pembayaran sewa itu kan terjadi secara periodik dan jumlah sewa yang dibayarkan setiap periodenya itu sama. Artinya ini memenuhi syarat suatu pembayaran itu disebut sebagai anuitas, teman-teman. Makanya kita gunakan diskon faktornya tabel anuitas. Nah, yang syarat yang kelima adalah aset sewaan bersifat khusus hanya pada lisi. Hanya lisi yang dapat menggunakan aset tersebut tanpa perlu modifikasi secara material. Nah, jika secara jelas dikatakan bahwa hanya lisi yang dapat menggunakan aset tersebut,
maka bisa kita artikan leasing memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dan lessor tidak memiliki pilihan lain dalam menyewakan asetnya, sehingga kita perkirakan bahwa seluruh risiko dan manfaat terkait kepemilikan aset juga akan beralih kepada pihak leasing. Nah, lalu bagaimana untuk perlakuan akuntansi untuk akuntansi sewa ini, teman-teman? Nah, untuk akuntansi sewa kita akan mempelajari tentang akuntansi sewa dari pihak leasing dan dari pihak lessor, karena ada perbedaan dari akuntansi sewa dari pihak leasing dan pihak lessor. Lalu kita juga harus membedakan nih akuntansi sewa antara sewa operasi dan sewa pembiayaan atau finance lease. Kalau untuk akuntansi sewa pembiayaan itu cenderung lebih sederhana, teman-teman. Mengapa? Karena pada saat terjadi pembayaran sewa, kita sebagai pihak lease akan mengakui adanya beban pada kas. Beban bertambah di debit dan kas keluar di kredit. Sedangkan pihak lessor akan mengakui adanya kas masuk di debit dan pendapatan sewa bertambah di debit gitu. Nah, sedangkan kalau untuk akuntansi finance lease atau sewa pembiayaan ini lebih kompleks, teman-teman, daripada akuntansi untuk sewa operasi. Mengapa? Karena dalam sewa pembiayaan kita mempertimbangkan adanya nilai kini dan melakukan diskonto. Mengapa demikian? Karena periodenya jangka panjang, sehingga kita perlu memperhitungkan nih nilai kini aset itu berapa. Mengapa hal itu perlu, teman-teman? Karena dalam sewa pembiayaan itu kan periodenya jangka panjang. Artinya ketika mendekati masa sewa, maka mungkin nilai aset ini akan berbeda dengan nilai kini pada saat aset itu baru pertama kali disewakan. Nah, itu ya teman-teman untuk akuntansi sewa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait akuntansi sewa. Semoga mudah dipahami oleh teman-teman. Maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.